Si ulat bulu dan burung merak. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang jauh dari keramaian, hiduplah seekor ulat bulu yang bernama Rupa. Rupa adalah ulat yang tidak terlalu menarik secara fisik. Ia memiliki warna tubuh hijau pucat dan tidak memiliki pola yang menarik. Ulat ini setiap harinya selalu merasa sedih dan kesepian karena tidak ada yang ingin berteman dengannya. Setiap kali ia mencoba mendekati hewan lain, mereka selalu menjauhinya karena penampilannya yang buruk. Di sisi lain, hiduplah seekor burung merak yang bernama Mary. Mary yang sangat cantik dengan bulu warna-warni dan ekor yang mempesona. Tak heran, banyak hewan yang mengagumi dan berteman dengannya. Tak terkecuali dengan Rupa. Rupa merasa sangat kagum dengan kecantikan Mary dan ingin berteman dengannya. Namun, Mary menolak karena penampilannya yang buruk. "Bulumu sangat indah, Merak," kata Rupa kepada Mary. "Ya, jelas dong, buluku cantik dan indah, tidak seperti bulumu yang jelek itu," sarkas Mary kepada Rupa. "Bagaimana caranya agar buluku bisa seperti milikmu, Mary?" lanjut Rupa. "Aku juga ingin berteman denganmu," imbuhnya. "Tapi aku tidak ingin berteman denganmu," kata Mary. "Kenapa kamu tidak ingin berteman denganku?" tanya Rupa kepada Mary bingung. "Kamu sangat jelek, jadi aku tidak mau berteman denganmu. Nanti aku ikut tertular bulu-bulumu yang dekil itu lagi," terang Mary sambil tertawa congkak. Merasa sangat sedih dan kecewa. Ia merasa bahwa hidupnya tidak memiliki arti jika tidak memiliki teman. Namun, ia tidak menyerah dan terus mencoba untuk berteman dengan Mary, sang merak. Ia berusaha menunjukkan bahwa meskipun penampilannya buruk, ia memiliki hati yang baik dan bisa menjadi teman yang baik. Seiring berjalannya waktu, Mary mulai melihat kebaikan hati Rupa dan akhirnya mau berteman dengannya. Mereka berdua menjadi teman yang sangat baik dan selalu bersama. Rupa sangat bahagia karena akhirnya ia memiliki teman yang bisa menemani hidupnya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. "Rupa, ayo ikut bersamaku," ajak Mary. "Ingin pergi kemana?" tanya Rupa. "Ikut bersamaku terbang ke langit," jelas Mary kepada Rupa. "Tapi aku tidak memiliki sayap. Mana mungkin bisa terbang sepertimu," kata Rupa dengan nada sendu. "Sudah, tak perlu khawatir. Naiklah ke punggungku, kita akan terbang bersama," ajak Mary bersemangat. "Baiklah, aku akan naik," kata Rupa. "Wah, indah sekali pemandangannya. Aku baru pertama kali melihat pemandangan semenakjubkan ini," kata Rupa terpesona. "Pantas saja burung-burung betah di atas sini," ucap Rupa. Suatu hari, hutan tempat mereka tinggal mengalami musim panas berkepanjangan. Air yang semula berlimpah menjadi semakin langka dan makanan sulit ditemukan dikarenakan banyak yang layu, tanah-tanah gersang, dan banyak debu berterbangan. "Bagaimana nasib kita kalau begini terus?"
Rintih rupa. Kita harus mencari cara agar bisa bertahan, usul Mary. Rupa dan Mary merasa sangat khawatir, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Mereka berdua bekerja keras mencari makanan untuk bertahan hidup. Di tengah kesulitan itu, persahabatan mereka diuji. Ada saat-saat ketika mereka merasa frustasi dan marah satu sama lain karena situasi sulit. Namun, mereka selalu menemukan kekuatan untuk berdamai dan terus bersama. Setelah menunggu waktu yang lama, akhirnya hujan pun turun. Hutan mulai hidup kembali, bunga-bunga bermekaran dan burung-burung berkicau riang. Rupa dan Mary merasa sangat senang dan bersyukur karena telah melewati ujian itu bersama-sama. Syukurlah sekarang sudah turun hujan, kata Mary. Iya, sekian lama menunggu, akhirnya hujan turun juga, imbuh Rupa. Sekarang kita tidak kesulitan untuk mencari air dan makanan, kata Mary kepada Rupa. Hutan ini kembali sejuk dan hijau lagi, kata Rupa. Suatu ketika, Rupa kembali menginginkan bulu seperti Mary yang indah dan cantik itu. Aku ingin cantik sepertimu, Mary, ujar Rupa. Tapi aku hanyalah seekor ulat, sedangkan kamu seekor burung, imbuhnya. Mustahil aku bisa menjadi cantik dan indah sepertimu, lanjutnya sedih. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, Rupa, asalkan kamu benar-benar berusaha dan memiliki niat pasti, apa yang kamu inginkan tercapai, ujar Mary memberi semangat kepada temannya. Mendengar kata-kata Mary, Rupa pun bertekad untuk menjadi cantik. Ia mulai bekerja keras untuk mengubah dirinya. Rupa makan banyak daun dan bunga agar tubuhnya menjadi lebih besar dan kuat. Ulat itu juga berolahraga setiap hari supaya tubuhnya sehat. Setelah beberapa waktu, tubuh Rupa mulai berubah. Tubuhnya menjadi lebih besar dan kuat, dan bulunya mulai tumbuh. Bulu Rupa menjadi berwarna-warni dan berkilauan, seperti bulu Mary. Rupa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang indah dan berwarna-warni. Kupu-kupu yang tak lain adalah Rupa pun terbang ke taman dan bertemu dengan merak yang cantik itu. Lihatlah aku sekarang, Mary, ujar Rupa. Aku sekarang menjadi kupu-kupu yang memiliki bulu cantik sepertimu, imbuhnya. Mendengar kata kupu-kupu, Mary pun tersenyum melihat Rupa yang berubah. Kamu sekarang sudah cantik, ujar Mary kepada Rupa. Tapi kamu harus ingat bahwa kecantikan tidak hanya diukur dari luar. Kebaikan hati dan kepribadian yang baik juga penting untuk menjadi cantik, jelas Mary. Rupa pun mengangguk sebagai tanda dia paham akan maksud Mary, sahabatnya. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Mary itu benar. Kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan dari dalam hati, bukan yang terlihat dari luarnya saja. Pesan moral dari dongeng Si Ulat Bulu dan Burung Merak adalah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik yang indah, tetapi juga berasal dari hati yang baik dan kepribadian yang mulia. Kehadiran seorang teman sejati adalah tentang menerima orang lain apa adanya,
tanpa melihat penampilan luar dan melihat kebaikan dari dalam hati seseorang. Cerita ini mengilustrasikan bahwa persahabatan yang kuat dibangun dari kesetiaan, keberanian, dan dukungan di saat-saat sulit. Rupa dan Mary, meskipun memiliki perbedaan yang mencolok dalam penampilan fisik, tetap bersama-sama melewati cobaan hidup, menunjukkan bahwa nilai sejati dari sebuah hubungan adalah ketulusan dan kebaikan hati. Kisah Rupa dan Mary juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Keinginan untuk berubah harus datang dari diri sendiri dan diiringi dengan usaha nyata serta niat yang tulus. Akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari kesadaran akan diri sendiri, penerimaan atas diri sendiri, serta kemampuan untuk menyayangi dan menerima orang lain tanpa terpengaruh oleh penilaian berdasarkan penampilan fisik semata.